Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Safwan Gunawan dari kelas 9G absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks laporan percobaan hukum Archimedes. Bab pertama ada tujuan percobaan. Tujuan percobaan ini untuk membuktikan peristiwa tenggelam, melayang dan mengapungnya suatu benda dan apa pengaruh garam yang dicampurkan ke dalam air terhadap keadaan benda tersebut. Bab yang kedua adalah landasan teori atau kajian teori. Di sini hukum Archimedes menyatakan sebagai berikut. Sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan. Besarnya gaya ke atas menurut hukum Archimedes ditulis dalam persamaan FA sama dengan Pi titik V titik G. Keterangan FA adalah gaya ke atas, V adalah volume benda yang tercelup, P adalah massa jenis jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi. Hukum ini juga bukan suatu hukum fundamental karena dapat diturunkan dari hukum Newton juga. Lalu yang bab 3 ada alat dan bahan. Alatnya ada gelas, plastik, dan sendok. Bahannya ada telur, air, dan garam. Bab 4 ada prosedur kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Yang kedua, gelas diberi air, jangan sampai penuh agar pada saat memasukkan telur, airnya tidak tumpah dan dialasi dengan tisu agar tidak basah lantainya. Yang ketiga, pertama-tama telur dimasukkan dalam gelas yang berisi air tanpa campuran garam, kemudian amati yang terjadi. Yang keempat, setelah itu dalam gelas dimasukkan 1 sendok garam dan aduk perlahan-lahan sampai merata. Amati keadaan yang terjadi pada telur tersebut. Yang kelima, masukkan lagi 1 sendok garam dan aduk secara perlahan-lahan sampai merata. Amati keadaan yang terjadi pada telur tersebut. Yang keenam, lakukan seterusnya sampai mendapatkan keadaan telur sesuai yang kita perlukan dan inginkan. Yang ketujuh, catatlah hasil pengamatan yang telah dilakukan dan buatlah tabel pengamatan untuk mempermudah untuk memahaminya. Yang kedelapan, setelah selesai praktikum, bersihkan dan rapihkan alat dan bahan sisa praktikum tersebut. Bab kelima ada hasil percobaan. Di sini hasil percobaannya berdasarkan banyaknya garam per sendok dan peristiwa yang terjadi. Garam 0 sendok tenggelam. Garam 1 sendok mengapung, garam 2 sendok mengapung, garam 3 sendok terapung. Bab 6 analisis data. Yang tenggelam, sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan tenggelam jika berat benda lebih besar dari gaya ke atas. Ada melayang. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan melayang jika berat benda sama dengan gaya ke atas atau benda tersebut dalam keadaan setimbang. Yang ketiga ada terapung. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan terapung jika berat benda lebih kecil dari gaya ke atas. Bab ke-6 ada kesimpulan, yaitu yang pertama, benda tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Yang kedua ada benda melayang karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Yang ketiga, benda terapung karena massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air. Yang keempat, garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Dengan begitu semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis airnya.
Di sini ada kaidah kebahasaannya. Yang pertama, istilah ilmiah yang ditandai dengan warna merah. Yang pertama ada hukum Archimedes, yang kedua ada gaya, yang ketiga ada volume, ada massa, gravitasi, ada massa, gaya, volume, lalu ada hukum Archimedes, praktikum, gaya, massa, massa, dan gitu. Ada kata kerja tindakan yang berwarna hijau. Yang pertama ada membuktikan, ada menyatakan, ada melakukan, ada memasukkan, ada mendapatkan. Yang ketiga ada kata yang menyatakan pendefinisian yang ditandai dengan warna kuning. Yang menyatakan pendefinisian yaitu dan yakni. Yang keempat ada konjungsi penyebaban yang berwarna biru. Yang pertama ada karena. Yang kedua ada oleh karena itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.